Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya, melihat ada seorang pria yang terkena penyakit serupa, Kumar Abdal menghampirinya seraya bertanya, "Bagaimana awalnya? Sudah berapa lama kamu seperti ini?" Dan pria itu menjawab, "Itu baru dimulai kemarin, Kumar Abdal." Kemudian Kumar Abdal membawa pria itu ke balai pengobatan. Menyaksikan semua itu, Malhun berkata, "Itu telah tersebar di semua tempat, bahkan setiap toko. Alpen, kumpulkan semuanya dari toko dan bakar. Tentukan rumah yang belum dikunjungi. Pastikan mereka tinggal di rumah." Kemudian Alpen itu pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Orhan mengatakan, "Ibu, jika orang tidak mati karena penyakit, mereka akan kelaparan. Karavan tidak datang, penyimpanannya juga kosong." Dan Malhun mengatakan, "Makanan di suku Kai hanya akan cukup untuk sedikit lebih lama. Penyakitnya belum sampai di sana. Kita akan berbagi makanan itu." Namun Aladin bertanya, "Bagaimana dengan selanjutnya, Ibu Malhun?" Tidak lama Aisyah dan Ulgen datang seraya berkata, "Malhun Hatun, tidak ada apa-apa di toko Martah. Kami mencari kemana-mana. Kami mencari di semua tempat. Tidak ada yang lain selain kain." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Pasti ada jejaknya. Kita pasti akan menemukannya. Tidak ada pilihan lain." Tidak lama Esma datang seraya berkata, "Malhun Hatun, Martah, dia menyewa tempat dari penjaga toko di sini. Dia meletakkan beberapa barangnya di sini." Lalu Malhun bertanya, "Siapa dia? Apakah kau menemukannya?" Dan Esma menjawab, "Pria pemilik belum terlihat untuk sementara waktu, dan tidak ada yang tahu persis lokasinya." Namun Malhun mengatakan, "Kau akan menemukan pria itu, Esma. Kamu punya waktu sampai malam. Kamu akan melihat setiap lubang di kota jika perlu. Kamu akan menemukan depot itu." Kemudian Esma pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Malhun mengatakan lagi, "Aisyah, beritahu Alpen untuk bersiap. Kita akan pergi ke gudang malam ini." Sementara itu, di benteng Marmaracik, dengan penuh amarah, Ismihan membawa Benggi Hatun ke sebuah ruangan. Lalu Benggi bertanya, "Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami, Frede Sultan? Aku percaya padamu, tapi kamu tidak berbeda dari Osman." Seketika Ismihan mengatakan, "Perhatikan, Benggi Hatun, perhatikan lidahmu." Namun Benggi mengatakan, "Kau mengkhianati kami. Kau telah bekerja dengan anjing bernama Olof yang membunuh saudaraku. Seperti itu tidak cukup, kau membawanya ke rumah kami." Lalu Ismihan bertanya, "Apakah semua kekacauan ini adalah untuk ini?" Dan Benggi mengatakan, "Apalagi yang ada di sana? Anjing-anjing itu membunuh saudaraku. Kemudian mereka memfitnah putriku dan beimku. Karena anjing-anjing itu, aku hampir kehilangan suami dan sukuku. Jika kamu bersama mereka, jika kamu mengabaikan rasa sakit kami dan bekerja dengan mereka, alih-alih membalas dendam, maka selesailah, Frede Sultan. Kamu akan berjalan di jalanmu sendiri. Aku tidak lagi dalam hal ini." Seketika Ismihan mengatakan, "Jangan melewati batas, Benggi Hatun. Apakah kamu pikir kamu bisa kembali padaku dengan mudah? Pertama, kamu akan mendengarkanku, Frede Sultanmu." Namun Benggi mengatakan, "Tidak ada yang perlu didengar." Seketika Ismihan mengatakan, "Ketahui tempatmu. Cukup. Aku pikir kamu adalah Hatun yang pintar. Apakah kamu tidak tahu tentang politik? Bagaimana bisa kamu menjadi seorang Hatun Bey?" Lalu Benggi mengatakan, "Aku tidak tahu tentang politik, Frede Sultan. Tetapi ada satu hal yang aku tahu, dan itu adalah kamu tidak berbeda dengan Osman." Seketika Ismihan mengatakan, "Kamu tidak bisa menempatkanku di tempat yang sama dengan Osman yang memberontak itu. Aku adalah ibu Sultan negara bagian Seljuk. Aku tahu apa yang Olof lakukan padamu dan pada Turkmens. Aku tidak memilih untuk melawannya seperti yang dilakukan Osman. Aku dikenal karena memegang tali musuhku.
Dia bahkan tidak bisa mengambil langkah tanpa izinku. Aku akan membuat anjing saling berkelahi. Tidak bisakah kamu melihat? Apakah kamu mendengar tentang Olaf menyerang suku atau Turkmenistan sejak aku datang? Kamu tidak bisa mendengar, karena dia tidak bisa melakukan itu. Sekarang, aku membutuhkan dia untuk memegang tali Osman. Tapi, jangan mengira aku lupa apa yang dia lakukan padamu atau sukumu. Aku tidak pernah memaafkan apapun. Ketika saatnya tiba, Olaf akan dihukum. Tetapi, jika kamu mencoba menanyaiku dengan otak kecilmu itu, maka aku akan memenggal kepalamu. Jangan lakukan itu lagi, Bengge Hatun. Sekarang, aku akan memaafkanmu. Itu pasti karena rasa sakitmu. Aku menyukaimu, Bengge Hatun. Jangan membuatku melakukan ini, agar kita bisa menyakiti orang yang menyakiti kita. Sekarang, apakah kamu bersamaku? Dan Bengge menjawab, aku bersamamu, Fede Sultan. Maafkan aku. Lalu Ismihan mengatakan, bagus kalau begitu. Sekarang pergilah ke Oktembe dan katakan padanya apa yang aku katakan, agar dia tidak ragu, Bengge Hatun. Kemudian Bengge pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, terlihat Osman dan Bala yang tengah berjalan menuju ruang penjara. Di sana Bala bertanya, apa yang akan kita lakukan, Osman? Dan Osman menjawab, jangan khawatir. Kita akan menggantung mereka dengan rantai yang mereka ikat pada kita. Tidak lama Bayindir datang seraya berkata, wow, Osman Bey, setiap kali aku melihatmu, kau selalu memiliki rantai. Kau terus berjalan ke tali gantungan. Dan Osman mengatakan, kami berjalan di jalan Allah. Jadi, kami selalu memiliki tali di leher kami. Setiap kali aku melihatmu, kau terus menunggu singa jatuh seperti serigala. Lalu Bayindir mengatakan, aku minta maaf untuk itu, Osman Bey. Ada yang perlu jatuh agar kita bisa bangkit. Kemana kamu pergi adalah kegelapan. Tapi aku harus tetap mengatakan semoga berhasil. Dan Osman mengatakan, kita telah melihat banyak hari kelam sampai sekarang. Bagaimana denganmu? Kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dalam kegelapan. Baiklah, Bayindir dari Cafundur. Aku tahu kamu gugup. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan mengakhiri hidupmu. Sahabat kita beralih ke hutan. Dengan penuh amarah, Kantakuzenos berkata, aku ingin Osman. Andronikos akan sembuh. Aku tidak bisa membuatnya sakit lagi. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu, bunuh dia, kubur dia, jadi dia tidak akan pernah bisa bangun. Namun Kantakuzenos mengatakan, tidak Olaf, tidak. Aku membutuhkan kekuatan agar aku bisa menjadi penguasa yang sah. Aku telah bekerja untuk ini untuk waktu yang lama. Membunuh Andronikos tidak akan memperbaikinya. Lalu Allah bertanya, apakah kekuatan itu adalah salib suci? Dan Kantakuzenos menjawab, tepat sekali. Kita akan membawa Osman dan dia akan memberitahu kita di mana salib itu berada. Atau aku tidak bisa mempertahankan kekuatan ini lebih lama lagi. Lalu Allah bertanya, apakah kita harus membuatnya tetap hidup sekarang? Dan Kantakuzenos menjawab, hanya sampai dia memberitahuku di mana salib itu, Olaf. Setelah itu, kamu bisa mengubah kulitnya menjadi ikat pinggang dan tenggorokannya menjadi cangkir. Itu terserah kamu. Lalu Allah mengatakan, kita akan mengambil Osman dan kamu akan mendapatkan salib. Lalu aku akan memiliki kepalanya. Tapi bagaimana kita akan membawanya? Seketika Ismihan datang bersama para tentaranya. Sahabat kita beralih sejenak ke Marmaracik. Di sana Sultan Aladin berkata, maafkan ibuku, Syahede Bali, orang-orang sepertimu memiliki pengampunan yang besar. Lalu Syahede Bali mengatakan, Sultanku, penjara tidak lebih dari jaring yang menguji kita. Dimanapun kita merasakan firman Allah di dalam hati kita, kita bebas. Tetapi
mereka yang tidak memiliki firman Allah di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka mengira mereka bebas, mereka selalu terpenjara. Mendengar ini, Sultan Aladin mengatakan, "Semoga Allah tidak menjadikan kita salah satu dari mereka, Syekh Edebali. Aku ingin menjamu Anda sebagai tamuku." Dan Syekh Edebali menjawab, "Terima kasih, tapi aku akan menolak. Tempat di mana putriku dan Osman Bey ditahan, menjadi tamu hanya akan membuatku sakit. Baik menempatkanku di sana juga, atau membiarkan aku pergi. Jangan menjadi salah satu dari mereka yang tanpa ampun, Sultanku." Namun Sultan Aladin mengatakan, "Menjadi adil bukanlah tanpa ampun. Setiap langkah memiliki konsekuensinya. Tetapi kau bebas, tidak seperti anak-anakmu. Kau boleh pergi. Oh ya, Syekh Edebali, cucumu, Aladin, dia sangat cerdas dan berani. Tapi ayahnya, Osman Bey, menggunakan bakatnya untuk permainannya sendiri. Itu tidak baik baginya untuk tumbuh bersamanya. Aladin akan ikut ke Konya bersamaku. Aku akan membesarkannya sendiri." Lalu Syekh Edebali mengatakan, "Hanya Osman Bey yang memutuskan apa yang akan dilakukan Aladin Bey. Tapi selama kamu tenggelam dalam keserakahan dunia ini, kami tidak memiliki anak yang dapat kami berikan kepadamu untuk dibesarkan. Ketahui itu. Tapi kamu masih harus bertanya pada ayahnya." Kemudian Syekh Edebali pun pergi dari sana. Dengan Sultan Aladin mengatakan, "Pasti, Syekh Edebali, aku pasti akan melakukannya. Aku punya banyak hal untuk ditanyakan kepada Osman." Lalu Safeli berkata, "Sultanku, ini bukan tempatku, tapi Syekh Edebali termasuk dalam semua ini. Dia tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu." Kemudian Sultan Aladin bertanya, "Kau pikir aku tidak tahu? Ada sesuatu yang ibuku tidak perhitungkan. Edebali dihormati bahkan di Konya. Aku tidak bisa mengambil resiko itu. Diawasi sudah cukup baginya sekarang." Lalu Safeli mengatakan, "Keinginanmu adalah perintah bagiku. Tapi Sultan, bagaimana dengan Osman Bey?" Dan Sultan Aladin menjawab, "Dia menculik pamanku, Mesut, dan ingin melengsarkanku. Hukumannya jelas, pengadilan hanya untuk pertunjukan. Aku akan mengambil kepalanya. Panggil dia ke sini." Di samping itu, terlihat Osman dan Bala tengah melaksanakan ibadah sholat secara khusyuk di ruang penjara. Osman berdoa, "Ya Allah, jalan kami adalah milik-Mu. Ya Allah, kami menjalani jalan kami untuk menyebarkan nama-Mu di seluruh dunia. Aku bangga dengan berkat dan kenestapaan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hamba-Mu menjadi tawanan." Bala juga berdoa, "Ya Allah, kami berterima kasih kepadamu setiap hari untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Beri kami berkah-Mu. Kami berjuang hanya untuk restu-Mu. Kami melawan kehormatan dunia dengan perintah-Mu. Engkaulah satu-satunya yang melihat hati kami. Lindungilah hati ini yang berdetak untuk-Mu." Dan Osman berdoa, "Ya Allah, kami berperang di antara banyak orang munafik dan kafir. Jangan tinggalkan kami sendiri. Ya Allah, kami tidak memiliki siapapun selain Engkau untuk meminta pertolongan. Jangan tinggalkan kami sendiri. Jangan tinggalkan kami sendiri ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin." Kemudian dari balik jeruji besi, Osman berkata kepada istrinya, "Bala, doa kita akan segera terkabul. Jangan khawatir, kita akan keluar dari sini." Namun Bala bertanya, "Tapi bagaimana dengan yang di dalam? Anak kita, Mansion, bagaimana kabar mereka? Kau menyebutkan penyakit?" Seketika Osman mengatakan, "Allah adalah Tuhan kita semua. Dia akan melindungi mereka, Bala. Baik anak-anak kita maupun orang-orang di Mansion, mereka kuat. Mereka akan membuatnya bekerja. Jangan khawatir." Lalu Bala bertanya, "Bagaimana dengan kita?" Dan Osman menjawab, "Sultan Aladin setuju dengan Ismihan. Sultan Aladin mencari keadilan, tapi
Ismihan mungkin punya rencana lain untuk kita. Mereka bahkan akan rela menggunakan mayat kita. Tidak lama beberapa tentara datang mengabarkan bahwa Sultan Aladin ingin bertemu. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.